Jadi malam ini kita sudah premier filmnya, luar biasa sambutannya. Banyak banget hal baru yang akan ditawarkan di film ini yang pastinya menghibur. Wah, seneng banget ngeliat hasilnya karena tadi kita bener-bener pas lagi serem juga orang kelihatan ketakutan, dan ketika adegan komedi juga orang bener-bener sampai ketawa. Responnya positif banget, mereka pada terhibur sama film kita Ghostwriter kedua. Harunya dapat banget, dia kayak ikut ketawa, terus kita kayak wah alhamdulillah. Ghostwriter 1 Bene bagus banget, Ghostwriter 2 Bang Aco bagus banget. Ini film horor tapi gue sampai nangis, cukup yakin Anda tidak akan menyesal. Rame sekali, antusias orang-orang yang mau nonton, komedinya ngakak abis, cerita drama yang sangat dalam, horor komedi ini bagus banget. Bukan hanya kocak doang, tapi dramanya keren banget. Cerita keluarganya itu sangat dapat, cerita sedihnya dapat, cerita lucunya juga dapat. Paket lengkap sih ya, komedi horor yang tidak boleh dilewatkan. Mudah-mudahan nanti berkelanjutan sampai ke kalian juga sama efek yang dihasilkannya. Tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari Ghostwriter 2. Terima kasih dulu kepada teman wartawan yang udah menyempatkan hadir. Saya seneng banget akhirnya film Ghostwriter 2 ini bisa tayang karena ini kan sebetulnya secara teknis film pertama yang saya sutradarain sebetulnya ya. Lebih dulu daripada Gara-Gara Warisan sebetulnya. Bahkan kita syutingnya waktu itu belum ada PSBB. Jadi beberapa hari sebelum PSBB. Jadi kayak memang banyak memori-memori. Gak bisa dilupain lah saat itu. Gimana kita diusir warga. Gitu. Ya pokoknya banyak lah lika-likunya gitu. Jadi film ini pasti akan punya banyak memori gitu di hati saya gitu. Akhirnya bisa ditonton, seneng banget. Jadi ketika bikin yang pertama kali, Ko Ernest mempercayakan diriku nih untuk band. Lu direct dah itu Ghostwriter pertama gitu. Kita yakinkan Pak Parwes untuk percaya bahwa Benedion sudah bisa. Akhirnya dibikin yang kedua, Benedion yang meyakinkan Pak Parwes bahwa mewakili Aco sudah bisa gitu. Harapannya ini menjadi semacam medium untuk mempercayakan orang-orang baru untuk masuk menjadi sutradara. Juga akan memperkaya talenta di industri film Indonesia. Tapi ternyata pas pertama kali banget bikin announcement di Instagram bahwa hey Ghostwriter 2 mau tayang loh, ternyata responnya rame banget gitu. Ternyata karena film yang pertama mungkin cukup berkesan, banyak yang suka. Jadi di situ tuh komen pada nge-tag temennya, ya ada sequelnya. Jadi dapat sambutan yang meriah dan itu menggembirakan gitu. Ini syuting yang cukup berat waktu itu, kita lebih dari yang pertama harus. Jadi ini juga kita syuting ke Lampung, ke Sukabumi, berubah tantangannya gitu. Proses penulisannya nggak jauh beda sama yang pertama karena yang pertama juga Bang Aco udah bantuin jadi komedi konsultan, karena sequel jadi harus menghadirkan sesuatu yang baru. Di film yang kedua ini tim kreatif dan juga penulis melakukan kerja yang lebih apik lagi untuk membuat sebuah cerita yang jauh lebih epic, jauh lebih seru. Ada dramanya, bikin tegang juga, bikin takut, dan yang paling penting bikin ketawa. Jadi senang banget sih ngeliat hasilnya. Ya ini sesuatu yang berbeda sih sebenarnya, karena menurut saya tuh itulah indahnya berakting, bahwa spektrumnya tuh luas, terus juga medium untuk bermain perannya tuh macam-macam gitu. Termasuk salah satu untuk ketika akhirnya ditawari kita melanjutkan ini ke Ghostwriter 2 dan kemudian tongkat estafet kehantuannya diteruskan oleh saya. Tidak ada yang salah untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan lagi memang pendekatan yang saya pakai dengan pakai ketika menjadi hantu di Ghostwriter itu pendekatan yang berbeda sebenarnya. Diskusi juga sama Aco, sebelumnya kita juga udah bahas dan akhirnya yakin, dan ya disinilah kita sama-sama setelah proses yang cukup panjang itu ya. Pada waktu Bene debutnya dengan Ghostwriter dan mana saya dengan Ernest menjadi produser, sukses, banyak permintaan dibikin sequel. Tapi jujur setiap kita mau membuat sebuah sequel itu selalu berpikirnya berulang-ulang. Banyak sekali pertimbangannya karena kita tidak mau memberikan sesuatu yang tidak jauh lebih istimewa dari yang pertama. Produsernya pun bertambah, saya, Ernest dan Bene. Kemudian penulisan skripnya pun demikian. Kita mengolah skripnya itu lebih kuat unsur dramatiknya. Alhamdulillah kita dapat Mbak Widiawati. Beliau senang sekali terlibat di film ini. Jadi saya mau ucapkan terima kasih tentunya kepada yang sudah hadir untuk menyampaikan pesan yang akan dibawa oleh film ini. Tapi yang paling penting adalah terima kasih untuk tim yang sudah terlibat di Ghostwriter 2 ini. Pak Parwes inget pertama kali saya dipercaya, yang pertama saya tanyain ke Pak Parwes, Bapak yakin nih saya gitu. Cuman ya karena Pak Parwes sudah yakin, jadi buat saya kesempatan ini nggak boleh disia-siakan karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Buat saya kalau sudah ada yang percaya, yang bisa saya lakukan ya tinggal memanfaatkan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya aja. Dan saat pengembangan ceritanya juga memang seperti Ghostwriter yang pertama, ada satu root cerita yang nggak kita tinggalkan, yaitu tentang drama keluarga. Jadi biarpun kemasannya adalah horor komedi, tetap kita menarik benang merah permasalahannya itu sebetulnya berawal dari keluarga. Sehingga harapannya orang yang nonton tuh bukan cuman puas debar-debar adventure
future-nya bukan cuman puas ketawa dengan komedinya, tapi harapannya ada aftertaste yang bisa mereka rasakan setelah menonton tuh bahwa film horor juga bisa kok menyisakan sebuah kesan yang hangat bagi penontonnya. Karena ini pada dasarnya esensinya adalah sebuah film horor komedi horor. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirin dulu horor dan dramanya. Karena komedinya kita bisa mungkin karena kita juga backgroundnya komedian juga, kita bisa lebih bermanuver lah untuk mencari ruang buat komedinya. Tapi drama dan horornya ini sangat krusial karena terkait dengan karakter utama dan karakter pendukungnya. Jadi itu yang kita carikan duluan. Apa konflik keluarganya yang tadi Aco bilang sebagai fondasinya, horornya datang dari mana, komedinya sumbernya masih dari mereka berdua seperti halnya di film pertama. Pada saat pandemi itu, setiap production house pasti punya film yang disebut film tentpole. Tentpole itu adalah film yang kuatnya, yang pilihannya. Nah, kita simpen Ghostwriter itu sebagai salah satu dari tentpole kita. Nah, jadi kita pun menunggu kapan timing yang tepat untuk kita rilis film itu. Film ini akhirnya kita rilis di tanggal 21 Juli yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh penonton. Kembali lagi bersama Darto dan Billy di My Ghost My Adventure. Ya, menurut aku Ghostwriter 2 ini menjadi lebih menarik. Jujur sih kita puas banget tadi nontonnya, aku puas banget dan semoga bisa membekas di teman-teman yang lain nonton juga dan semoga bisa menghibur. Ketika waktu proses syuting ini banyak petualangan yang kita hadapin, terus banyak banget cerita yang baru dan tantangan yang baru pun juga makin beda gitu tekanannya daripada yang pertama, dan alhamdulillah disupport sama teman-teman semua gitu, dan alhamdulillah berasa syuting keluarga jadinya gitu, dibantu banget sama teman-teman semuanya. Saya udah sama Aco udah pernah bikin suatu bareng juga. Kita pasti ngasih untuk komedinya bisa bertumbuh. Jadi dari mulai skrip, terus pas reading, kita lihat nih ada potensi di mana, kita tambahin, kita masukin sampai ke lokasi gitu. Jadi terima kasih udah mau bekerja sama dengan baik. Saya diajak lagi di Ghostwriter 2 sih udah lebih tenang ya, karena waktu diajak di yang pertama gitu, Ghostwriter bang, waduh jadi hantu nih gue. Seserem itu muka gue, pikir gue gitu kan. Di proses kreatifnya, di diskusi soal komedinya tuh ya menyenangkan banget. Experience yang sangat menyenangkan. Kita pernah syuting sampai jam 2 pagi, ada yang kesurupan karena katanya lokasinya Kudang Karet, di tempat yang benar-benar serem. Tapi ya itu semoga apa yang sudah kita karyakan di sini bisa jadi hiburan nanti. Tadinya saya itu ngejokes ya tentang peran saya yang semakin hari semakin gak bersinar gitu. Tapi makin kesini saya tidak melihat itu lagi sebagai lelucon tapi sebagai realita. Sekarang saya menjadi karyawan 2, saya harus berdamai dengan situ. Semoga kehadiran stand up komedian masuk ke industri film memberikan warna film komedi, film horor dan drama juga bisa diramu menjadi sebuah produk sinema yang menyenangkan untuk ditonton oleh dari berbagai usia, sehingga setiap kita ke bioskop ada banyak warna yang ditawarkan oleh film Indonesia. Ketika Ghostwriter pertama di luar dugaan disambut cukup meriah, saya mikir oh ini kayaknya komedi horor akan jadi salah satu wave gitu di industri film Indonesia. Ternyata tidak. Buat saya menandakan dua hal. Yang pertama memang mungkin bikin komedi horor nggak gampang gitu, karena harus meramu komposisinya dengan tepat gitu. Tapi yang kedua adalah berarti ini jadi sajian yang langka, yang mungkin teman-teman penonton akan sulit menemukan, tidak terlalu banyak film komedi horor. Jadi sekalinya ada, semoga bisa jadi hiburan yang unik dan menyenangkan. Ghostwriter yang pertama pun beredar di beberapa negara, khususnya di Vietnam, mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Dan malah sampai Ghostwriter yang kedua ini, beberapa festival internasional justru yang approach ke kita untuk diikutsertakan. Ini yang sangat paling menarik, yang kita terima justru pujian paling banyak waktu Ghostwriter yang pertama adalah filmnya bagus. Sudah bukan lagi spesifik hanya salah satu bidang, itu lucunya atau dramanya atau itu seremnya. Komposisi ini yang mungkin akan menjadi sesuatu yang patut disampaikan untuk penonton bisa datang dan bisa experience. Karena experience seperti ini akan sangat beda nonton di platform dengan nonton di bioskop, di mana kita terkoneksi dengan penonton lain. Ada seremnya, ada takutnya, ada ketawa bareng. Itulah mungkin kita sebagai manusia sosial bisa merayakan experience nonton di bioskop. Mudah-mudahan setelah menonton juga bisa pulang dengan perasaan yang hangat, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Harapannya juga bisa menjadi semacam cara baru dalam menikmati film horor. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman media yang ada di sini. Bagus banget, semua case-nya juga oke-oke banget. Kak Tachana, semuanya bagus-bagus. Awalnya ketawa-ketawa lumayan banyak, di akhir ternyata ada sedih-sedihannya juga. Billy, I love you. Seru banget ya? Seru banget dari awal sampai akhir. Terus kayak ini the most whole package movie gak sih? Kayak sedihnya ada, plot twist-nya ada, satu packagingnya kayak horor. Dari lucu, terus ada
harunya ada. Luar biasa sukses untuk Bang Aco, Ghostwriter 2. Kita happy sekali lihat hasilnya. Lucu banget menurutku, komedinya bagus banget. Ceritanya juga makin melebar dan lebih baru lagi ya. Gue berekspektasi film ini akan bagus, tapi gue tidak membayangkan film ini akan sebagus itu. Kapan lagi kita experience kayak film horor tapi juga komedinya bagus, dramanya juga bagus. Jangan lupa untuk menyaksikan Ghostwriter 2. Tanggal berapa Gilang? 21 Juli 2022. Terima kasih banyak sudah hadir, senang banget. Ini film yang di-syuting di era-era yang cukup berat bagi kami. Semoga hasilnya menyenangkan. Positifnya adalah kami punya waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan film ini di post-production. Jadi semoga hasilnya bisa cukup optimal. Semoga bisa jadi tawaran yang fresh buat penonton. Karena genre komedi horor nggak banyak juga ada di perfilman Indonesia. Semoga ini bisa menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Jadi harapannya kita membuat Ghostwriter 2 yang lebih baik, yang lebih naik levelnya dari sebelumnya, memberikan warna di film Indonesia benar-benar tercapai. Mudah-mudahan ada aftertaste yang bisa dibawa pulang setelah menonton ini, karena sejatinya Ghostwriter 2 tetap membawa nilai-nilai film keluarga. Jadi enjoy the movie, mudah-mudahan ini bisa jadi cara baru dalam menikmati film horor. Semoga kalian di sini semuanya bisa terhibur, bisa ketawa, bisa ikut merasakan ketegangan, dan juga yang paling penting, I hope you guys come out of this theater with a warm-hearted feeling. Jadi enjoy the movie. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan pengalaman yang sangat amat dengan senang hati kita bagikan ke orang-orang yang nanti akan nonton filmnya di 21 Juli di bioskop. Oke, terima kasih. Terima kasih. Filmnya seru banget, ini tuh mixed feelings ya, ada sedihnya, terus juga ada ketawa-ketawanya juga banyak banget. Pokoknya ini adalah film recommended banget, dijamin gak akan nyesal karena semua rasa yang kalian butuhkan ada di film ini. Filmnya itu rapet banget ketawanya. Ternyata ada plot twist dan ini adalah cara kalian untuk bisa menikmati film horor atau komedi. Horornya beda banget. Ini dikemasnya itu ada komedinya dapet banget. Wah, pokoknya ini sih komplit. Cerita horor yang benar-benar dikemas dengan begitu baik. Sukses ya buat Ghostwriter 2. Film Ghostwriter 2 ini memang sangat menarik. Film yang renyah, ringan, tapi berisi karena ada value, ada tata nilai di situ yang dihadirkan. Keren filmnya, luar biasa. Kita dibawa dengan cerita yang membuat kita seram dari awal sampai akhir, juga dibawa terbahak-bahak dan ngakak terus. Komedinya dapet, dramanya dapet, super talented, so congratulations, selamat dan sukses buat filmnya. Filmnya bagus banget, selamat juga Aco. Kita berdua enjoy banget nontonnya. Udah lama kayaknya nggak nonton film yang seasik ini. Bener-bener semuanya tuh ada mix banget. Dan aku juga dibikin kayak ngakak, terus serem lagi, terus ngakak lagi, takut lagi. Pokoknya seru banget deh. Film ini bagus banget. Gue ngakak, nangis, dia nangis. Tapi seremnya juga dapet. Iya. Cerita alur ceritanya juga bagus ya. Itu di awal selalu ketawa-tawa, di akhirnya selalu ngasih pesan moral yang kuat banget. Alurnya juga jelas, seru banget. Bukan cuma komedinya aja, horornya juga, tapi dramanya juga dapat banget. Tapi ada value yang bisa kita ambil, hikmahnya cukup baik. Saya optimis, pokoknya jangan lupa nonton Ghostwriter 2, keren. Yang jelas aku terhibur banget abis nonton film ini. Ngakak sampai sakit perut, sampai nangis-nangis. Kembangin film-film kayak gini ya please, karena ini bagus banget. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Kami sangat terharu dan gembira tadi sama responnya teman-teman di pertunjukan sebelumnya yang sebenarnya cukup happy, merasa upayanya untuk datang ke sini worth it. Semoga teman-teman juga begitu, bisa pulang dengan gembira menyaksikan suguhan dari kami. Selamat menonton, semoga kalian menonton film yang lebih baik dari yang pertama. Amin. Mudah-mudahan Ghostwriter 2 bisa jadi cara baru dalam menikmati film horor, karena kita menyajikan sesuatu yang berbeda. Bukan cuma deg-degan saat petualangannya, bukan cuma ketawa saat situasi lucunya, tapi lebih dari itu kita bisa pulang dengan perasaan hangat karena ada sesuatu yang kita sematkan di film Ghostwriter 2. Semoga kalian suka filmnya, dan kalau kalian suka jangan lupa ajak temennya, pacarnya, ibunya, bapaknya, anaknya, semuanya diajak untuk nonton film Ghostwriter 2. Thank you so much. Selamat menyaksikan filmnya, semoga terhibur. Penantian ini adalah penantian yang sangat amat berharga buat kami dan akhirnya bisa disajikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simpan sekian lama, aging like a fine wine, semakin disimpan semakin manis hasilnya. Jadi sekali lagi selamat menyaksikan. Kalau suka, rekomendasikan filmnya, tayangnya 21 Juli di seluruh bioskop Indonesia. Pokoknya kalau lucu dari saya, kalau kurang dari Aco ya. Terima kasih. Film Ghostwriter 2
lucunya dapat, horornya dapat, Sedihnya dapet, ketawanya dapet, pokoknya bener-bener recommended. Horornya juga dapet, ngagetin banget pokoknya. Bener-bener Bang Aco tuh keren banget cara buat filmnya. Komedinya emang menonjol banget. Yang pasti fresh, filmnya top abis, keren pokoknya. Ini muka kalian gue jamin begitu keluar dari bioskop kayak gini nih. Dan gak cuma horor komedi aja, ternyata ada yang menyentuh juga di akhir, ada yang hangat banget. Pokoknya pemainnya seru, lucu, feelnya dapet, dan ketawa terus, ngakak ya. Film ini luar biasa, pemain-pemainnya juga luar biasa hebat. Ini film sangat benar-benar dibikin naik, bikin turun naik lagi, turun naik lagi. Pokoknya keren banget, terus lucu juga dapet. Plot twist-nya, mantep. Buat kita keren banget, sedihnya dapat banget. Ini kocak banget, dari serem ke lucu, ke sedih, pokoknya semuanya ada. All cast-nya juga keren-keren banget pemainnya. Banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil. Ceritanya tuh bagus banget, senengnya dapet, lucunya dapet banget. Harus nonton, pokoknya harus banget. Pokoknya campur aduk semuanya lengkap di Ghost Rider 2. Wah sumpah nggak bisa berkata-kata lagi. Kalian harus nonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Ini satu-satunya film yang bikin saya jadi kaget, lucu banget. Keren bakal yang kayak horor menegangkan, ternyata ada komedinya juga. Dan actingnya juga bagus. Intinya the moral of the story adalah kalau cinta mati itu ya harus dibawa sampai mati. Pokoknya menghibur banget semuanya. I like it, my brother like it. Ada love story juga. Pokoknya semuanya dapat, luar biasa sih. Aku enjoy the film very much. Banyak banget adegan-adegan komedi yang ngebuat ceritanya jadi kita bisa tetap semangat. Ada lucunya, ada senengnya, happy, sedihnya juga ada. Dicampur aduk emosinya. Keren banget, pokoknya ini keren banget filmnya. Sumpah ya, ini film komplit banget. Ceritanya tuh gak ketebak, pas banget ditonton oleh semuanya. Sama teman-teman, keluarga, pokoknya itu wajib banget ditonton. Ini film itu kompleks banget. Ada horornya, ada lucunya, ada nilai drama antara ibu dan anak, semuanya. Sangat-sangat recommended banget buat ditonton oleh keluarga dan bersama orang-orang tercinta. Komedinya tuh kocak banget, dramanya dapet banget, konflik keluarganya itu dapet juga. Pas banget semuanya. Jangan lupa nonton Ghost Rider 2